Oke, kawan-kawan, ada informasi log X sama dengan 6 dan log Y sama dengan 12. Yang ditanyakan adalah nilai dari akar log. Ini urutan ya, akar log, akar X, akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya nih. Kalau kita lihat di sini berarti ada suatu nilai logaritma yang continue, berkelanjutan, nggak tahu sampai mana, gitu ya. Nah, untuk memainkan soal ini jelas kita menggunakan konsep logaritma. Pertama, sifat-sifat logaritma nanti kita akan pakai beberapa. Nah, kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah ketika teman-teman ketemu suatu bentuk yang berkelanjutan, kita bisa memisalkan terlebih dahulu nilai yang ada di sana dengan variabel tertentu. Misalnya ini nih. Di sini ada akar X, akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya. Nah, ini kita misalkan dulu aja. Berarti kita misalkan akar X, terus di dalamnya ada akar Y, di dalamnya ada akar X lagi, di dalamnya ada akar Y, di dalamnya ada akar X, dan seterusnya. Nah, ini kita misalkan dengan nilai tertentu. Nah, nilai tertentunya ini kita perhatikan bahwa log ini ketika tidak ada bilangan, tidak tertulis ya, bilangan basisnya tidak tertulis, berarti dia merupakan logaritma yang basisnya 10. Nah, kita misalkan aja ini nilainya adalah 10 berpangkat M, kita nggak tahu. M itu kita nggak tahu berapa dia di sana. Misalkan seperti itu ya, berarti dari bentuk yang ini kita bisa mainkan nih. Nah, sehingga kalau kita kuadratkan, nah kita lepas satu-satu nih. Ketika ini kita kuadratkan, berarti ini muncul kuadrat juga. Dari sana kita akan mendapatkan X yang keluar dari akar yang paling luar. Nah, di dalamnya masih ada akar Y, di dalamnya ada akar X, di dalamnya ada akar Y, dan seterusnya. Oke ya, sama dengan 10 dipangkatkan 2M. Oke, nah kita keluarkan lagi, kita pangkatkan lagi. Siapa yang dipangkatkan lagi? Ya, ini kita pangkatkan lagi. Jadi kita kuadratkan lagi mereka, kita kuadratkan lagi, biar apa tujuannya? Ada akar Y yang keluar, berarti kita dapatkan nilai X kuadrat, Y-nya keluar, berarti di dalamnya itu ada akar X, di dalamnya ada akar Y, di dalamnya lagi ada akar X, di dalamnya lagi ada akar Y, dan seterusnya. Nilainya sama dengan 10 pangkat 4M. Nah, teman-teman perhatikan, artinya di sini ada nilai kembali lagi. Dimulai dari siapa? Akar X. Akar X kali akar Y, akar X kali akar Y, kali akar, dan seterusnya. Itu nilainya sama dengan siapa? Kita misalkan tadi, dia sama dengan siapa? 10 pangkat M. Jadi nilai yang kita lingkari itu nilainya kan sama dengan 10 pangkat M. Seperti kita misalkan di atas tadi. Gitu. Nah, artinya dari sini kita dapatkan nilai X kuadrat Y dikali 10 pangkat M sama dengan 10 pangkat 4M. Oke, nah kanan kiri bentuknya perkalian. Pangkatnya ada 10 nih. Ada 10 pangkat M juga. Ini kita hore-hore aja, berarti tinggal 3. Artinya kita mendapatkan nilai X kuadrat dikalikan Y itu sama dengan 10 pangkat 3M. Oke, seperti itu. Nah, artinya, kalau kita kembalikan lagi dengan bentuk log, ingat karena di informasi kita punyanya adalah log X dan log Y. Sehingga kita munculkan log lagi. Artinya kalau kita tambahkan log di depannya, berarti ada log X kuadrat Y, itu nilainya sama dengan log 10 pangkat 3M. Sama-sama kita tambah log. Bentuk perkalian nih, berarti sama saja kita pecah. Artinya ada suatu, sifat logaritma yang dipakai ketika teman-teman ketemu A log B kali C, maka penjabarannya adalah A log B ditambah A log C, kan gitu. Sehingga di sini kita dapatkan log X kuadrat ditambah log Y sama dengan log 10 pangkat 3M. Gitu ya, 10 pangkat 3M. Nah, perpangkatan, ada perpangkatan nih di 10 3M. Langsung aja ya, ini tak ganti ya, dimainkan aja lah sekalian. Nah, ini 3M pangkat, kita mainkan sekalian aja. Berarti dari sini kita kan ada satu sifat, ketika ada A log B pangkat N, maka N-nya kita lempar ke depan, berarti jadi N kali A log B. Sama dengan yang ini, 3M-nya kita pindah aja sekalian, berarti ada 3M dikali log 10, gitu aja sekalian. Nah, oke, dapat dari situ. Ini pun sama, jadi dari bentuk ini kita lanjutkan sebelah kanan. 2, ini juga kita bisa lempar ke depan, berarti ada 2 dikali log X ditambah log Y sama dengan 3M dikali log 10. Oke. Nah,
dari sana kita punya nilai log 10 sendiri, itu kan nilainya sama dengan siapa? Nah, ini kan di sini ada 10 log 10, nilainya sama dengan 1. Ya kan? Nah, terus kita punya log X itu nilainya sama dengan 6, ada di sini nih, kotak oranye. Nah, log Y itu sama dengan 12, kotak oranye lagi di sebelah kiri. Nah, kita mainkan, substitusikan ke sana. Berarti ada 2 dikali 6 ditambah 12 sama dengan 3M dikali 1. Oke, kita akan dapatkan nilai M nih dari sini. Berarti M sama dengan berapa? Ini 12 tambah 12, berarti 24 bagi 3. Artinya M nilainya adalah 8. Oke, tinggal kita masukkan ke sana. M itu siapa? M adalah 8. Berarti kalau gitu nilai dari log. Nah, pertanyaannya adalah itu ya, tak tulis lagi nih. Pertanyaannya adalah log akar X, akar Y, akar X, akar Y gitu kan. Kita tadi misalkan siapa ini? Nilainya adalah 10 pangkat M. Balik berarti dari sini, oh akarnya kepanjangan guys. Nah, ini tak potong aja. Nah, dari situ berarti kan ini kita bisa langsung masuk ke pertanyaannya adalah akar X, akar Y, akar X, akar Y, akar Y itu kita ganti langsung aja menjadi 10 pangkat M. Gitu ya. Nah, nilainya seperti itu. Nah, berarti dari sini kita dapatkan log 10 pangkat 8. Log 10 pangkat 8 berapa? Artinya kan ini 10 kan? Berarti nilainya adalah akar 8. Akar 8 nilainya sama dengan berapa? Kalau kita jabarkan, kan berarti ada 4 kali 2. 8 itu 4 kali 2. 4 itu bisa kita keluarkan dari akar, nilainya 2. Berarti ketemunya 2 akar 2. Ada di jawaban E. Gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, soal ini terkait dengan logaritma dan perpangkatan. Informasi yang kita dapatkan adalah nilai dari 2 pangkat X sama dengan 2 min akar 3. Sementara yang ditanyakan adalah 2 plus akar 3. Log 4 pangkat X nih. Nah, dari bentuk ini, artinya ada suatu nilai yang bisa kita mainkan untuk mempermudah kita menghitung nantinya. Nah, ada 2 min akar 3 dengan 2 plus akar 3. Nah, bentuknya kebalik, ini namanya sekawannya. Jadi dari nilai yang 2 pangkat X sama dengan 2 min akar 3 ini, kita mainkan, jadi ada suatu manipulasi nilai, bentuknya aja yang dirubah agar kita mendapatkan nilai 2 plus akar 3 ini berapa sih, gitu. Nah, caranya gimana? Kita kalikan dengan sekawannya tadi. Kita kalikan dengan 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Kan nilainya sama itu, 1. Nilainya 1, cuman kita merubah bentuknya aja. Nah, teman-teman dari sini kita menggunakan konsep perkalian antara jumlah kali selisih. Jadi kalau kita dapatkan nilai ada A plus B dikali A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kan gitu, ini yang pertama. Nah, digunakan di mana? Di sini, di 2 min akar 3 ini, ketemu dengan 2 plus akar 3. Maka ketemunya adalah A kuadrat min B kuadrat. A kuadratnya siapa? Kita tulis dia di pangkat X ya. A kuadratnya adalah 4. B kuadratnya berarti akar 3, ketemu akar 3 dikuadratkan, nilainya adalah 3. Berarti yang bawah adalah 2 plus akar 3. Nah, gitu. Sehingga dari sini kita punya nilai 2 pangkat X itu sama dengan 1 per 2 plus akar 3. Nah, dari nilai ini, karena tujuan kita adalah mencari nilai dari 2 plus akar 3-nya, kita pindahkan saja ke kiri 2 plus akar 3-nya. Nah, 2 pangkat X-nya kita pindah ke kanan, berarti jadi bagi, maka 1 per 2 pangkat X. Kita punya nilai ini. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 2 plus akar 3 log 4 pangkat X. Kita gantikan aja. Ini ada 2 plus akar 3, kita sudah dapat nilainya di situ. Berarti kita gantikan menjadi siapa? 1 per 2 pangkat X. 2 pangkat X ya ini ya. Nah, sip, log 4 pangkat X. Nah, nilainya di sini 1/2 pangkat X kan sama saja 2 pangkat negatif X. Ya kan? Log, ya sekarang 4-nya kita ubah aja sekalian. Biar menjadi bilangnya sama, berarti sama dengan bilangan basisnya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Dipangkatkan X. Nah, sifat logaritma berikutnya yang bisa kita pakai teman-teman adalah A log B, A log A pangkat N, log B pangkat M. Itu nilainya sama dengan M dan N-nya kita pindah ke depan. Ini M, ini N. M per N, jangan sampai terbalik. Ada A log B. Nah, sifat itu kita pakai. Berarti dari sini kita punya siapa? 2X. Ini kalau kita kalikan kan 2X per 1/X. Berarti ada 2X per 1/X
Nah, tinggal dikalikan yang ini 2 log 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Tinggal ini hore-hore X-nya hilang, berarti tinggal negatif 2. Oke, artinya pertanyaannya terjawab. Jawabannya adalah negatif 2. Ada di pilihan jawaban A. Oke, kawan-kawan. Jika untuk semua bilangan real di mana untuk bilangan real X kurang dari 7, di mana nanti ada X log X kuadrat plus X min 12 per X kuadrat plus X plus 12 itu terdefinisi untuk nilai A sampai B, nilai X-nya berarti lebih besar dari A dan kurang dari B. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari B min A. Sehingga dari sini yang kita mainkan atau kita gunakan untuk permainannya adalah bilangan logaritma, sifat logaritma ya. Ketika kita punya A log B, maka di sini nilai A itu harus lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah nilai B-nya itu harus lebih dari 0. Nah, ini B-nya harus positif. Nah, untuk yang pertama, sehingga kita bisa melihat bahwa nilai X di sini, tak tulis di bawah ya, X itu harus lebih dari 0. Dan X itu tidak sama dengan 1. Artinya kalau kita bikin dalam suatu garis bilangan, di sini ada 0, terus di sini ada 1, maka nilainya adalah, karena lebih dari 0, hasilnya kan ke sana untuk semua. Nah, dia berhenti di sini karena tidak boleh sama dengan 1. Berarti di antara 1 ini berhenti terus dilanjutkan lagi. Nah, jadi pas di satunya ini enggak, sehingga dari batas itu kita bisa lihat bahwa nilai X itu lebih dari 0 dan X itu kurang dari 1 dan X itu lebih dari 1. Nah, ada 2 hasil di sana. Nah, sekarang yang untuk B-nya adalah siapa ini? X kuadrat ini. X kuadrat plus X 12 min 12. Plus X min 12 dan X kuadrat plus X plus 12 di situ. Yang kita mainkan di sini harus lebih dari 0. Artinya kalau kita faktorkan, yang atas kan masih bisa dimainkan tuh. Kita faktorkan berarti ada X dikalikan X, yang hasil perkaliannya 12 dan jumlahnya adalah, hasil perkaliannya adalah min 12 dan hasil penjumlahnya adalah 1, artinya kita dapat plus 4 dan min 3. Oke, dari situ. Terus yang bawah ini harus lebih dari 0 ya. Yang bawah kalau kita perhatikan ini. Nah, dari sini nilai diskriminan dari persamaan kuadrat itu adalah kurang dari 0. Diskriminan adalah kurang dari 0. Kenapa kurang dari 0? Karena itu B kuadrat min 4AC. Ya kan? D kan itu adalah B kuadrat min 4AC. Nilainya siapa? B kuadrat ini 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 12. Ini negatif nih. Ya kan? Negatif berapa? Negatif 47, negatif hasilnya men. Nah, dia kurang dari 0. Ketika suatu persamaan kuadrat di mana nilai nilai D-nya D-nya kurang dari 0, maka bisa dikatakan dia adalah definite positif. Maksudnya definite positif adalah nilai berapapun untuk X itu berapapun, anggota bilangan real berapapun, ini akan menghasilkan positif. Jadi berapapun dia positif hasilnya, tak tulis di sini aja. Artinya selalu positif tuh, tak batasi ya. Sehingga bisa kita lihat yang atas pembuat nolnya, ini kita dapat pembuat nol dari atas nih. Pembuat nolnya adalah X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 3. Nah, karena ini yang bawah positif, maka untuk menghasilkan nilai positif, kita cari daerah yang menghasilkan nilai positif. Jadi batasnya ada di situ nih. Batasnya di sini tak garis, di sini ada negatif 4, ini 3, berarti di sini ada 0, ini adalah batas. Nah, batas nilainya. Kalau kita ambil nilai 0, kita ambil nilai 0 ini kita substitusikan ke persamaan kuadratnya, dia menghasilkan nilai min. Otomatis di sini plus, di sini plus. Sehingga daerah yang memenuhi untuk menghasilkan nilai positif adalah ini dan sana. Artinya X-nya itu kurang dari negatif 4 dan X itu lebih dari 3. Ada 2 nilai itu. Kan gitu. Nah, sekarang kita lihat di situ ada ada 2 nih. X-nya kurang dari 4 dan X-nya lebih dari 3. Sehingga kalau kita bikin ke dalam satu garis bilangan lagi, kita gabungkan, kita resulkan dua-duanya dua-duanya nih, ini min 4 nih. Berarti daerahnya yang di sini ya. Ini langsung tak garis, ini positif nilainya. Terus di sini adalah 3. Berarti ini tak garis, positif semua. Tapi ingat teman-teman, di sini ada satu nilai yang tidak boleh
tidak boleh tertinggal. Di situ syaratnya adalah X-nya kurang dari 7. Berarti kalau ada 7 di sini, daerahnya itu adalah ke sini. Nah, itu kurang dari 7. Kita nanti gabungkan tuh semuanya. Kurang dari 7. Terus harus lebih dari 0 dari sini ya. Ada 2 nih. Nah, itu tak batasin juga nih. Seret. Nah, ini adalah batasnya, nolnya di sini tadi ya. Nah, ini 0 nih. Berarti 0 ini harus lebih dari 0, tapi tidak boleh dari 1. Nah, satunya di sini nggak boleh. Terus masuk ke sana, ini 1 nih. Nah, kita gabungkan, kita bikin warna merah. Sehingga dari ketiga garis ini 1, 2, 3 kalau digabungkan grek gitu ya, maka yang menjadi di situ ada 3 arsiran, yang penting ya, itu di sini aja. Nah, ini 3 arsiran ini. Nah, sampai 7 nih di situ. Nah, ini masuk semua nih, 3 arsiran ada semua, ya enggak? Yang lain enggak ada. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa nilai X yang memenuhi adalah lebih dari 3 dan kurang dari 7, sehingga nilai A, B-nya itu masuk di sini, A-nya 3, B-nya 7. Kita ke pertanyaan, B min A. B-nya berapa? 7. A-nya berapa? 3. Kita kurangkan 3. Dapat nilainya adalah 4. Oke, ada di jawaban D. Begitu, teman-teman. Oke, kawan-kawan. Jika 9 log X min 1 yang dikuadratkan sama dengan 9 log X min 1 kuadrat sama dengan A, mempunyai tepat satu penyelesaian. Nah, ini ada tepat satu penyelesaian, kuncinya di situ. Nanti kita mainkan apa itu tepat satu penyelesaian, syaratnya di mana. Ini berarti berkaitan dengan suatu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kan ada 3 ya. Nanti teman-teman bisa mainkan di situ. Ada tiga ciri-ciri. Ketika tepat satu penyelesaian, ini tepat satu, nanti tepat satu, maka nilai D-nya sama dengan 0 atau diskriminannya sama dengan 0. Kalau 2, kalau 2 beda dan real, itu D-nya lebih dari 0. Kalau tidak punya akarnya imajiner, itu, maka di situ D-nya kurang dari 0 kan gitu ya, ada 3 ya. Nah, ini adalah konsep persamaan kuadrat nih. Jadi sekalian kita menyinggung ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, dari sana penyelesaiannya adalah B. Nah, yang ditanyakan adalah A plus B berapa. Jelas karena di sini ada yang bentuk sama, yaitu 9 log X min 1. Di sini juga ada 9 log X min 1. Nah, pangkat di sini kita pindah dulu. Beda ya antara yang di sini dikuadratkan sama yang dipangkat beda. Kalau yang itu tetap berarti ada 9 log X min 1 yang dikuadratkan, jadi tetap utuh di sana. Terus yang belakang itu 2-nya pindah ke depan aja dengan menggunakan sifat dari A pangkat N log B pangkat M, itu nilainya sama dengan M per N dikali A log B, kan gitu ya. Berarti 2-nya pindah ke depan karena 9-nya pangkat 1. Berarti ada 9, ini kan 9-nya log 9 pangkat 1. Nah, plus 1 sama dengan nilainya adalah A. Nah, dari sini tinggal kita misalkan terlebih dahulu, karena arahnya menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat. Nah, 9 log X min 1 kita misalkan jadi P, katakanlah, berarti di sini muncul P kuadrat min 2 kali, ini kita munculkan lagi, berarti ada P sama dengan A. Dari sana kita dapatkan nilainya adalah P kuadrat min 2P min A sama dengan 0. Oke? Nah, kita dapat di situ. Nah, untuk mencari tepat satu penyelesaiannya tadi, seperti yang kita bahas di awal bahwa ketika penyelesaiannya hanya ada 1, maka nilai diskriminannya adalah 0. Maka D itu siapa? D adalah B kuadrat min 4AC. Nanti di situ nilainya adalah 0. Siapa A, siapa B di sini nih? Nah, ini ada nih, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min A. Tinggal kita substitusikan aja. Berarti dari sini kita dapat B kuadrat, berarti ada min 2 dikuadratkan, dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya adalah min A sama dengan 0. Kita mainkan, di situ ada berapa? 4 dikurangi, ditambah ya, berarti jadinya. Karena ada 4, 1 min A, berarti ada 4A sama dengan 0. Nah, dari sini kita lepaskan 4-nya, berarti ada 1 ditambah A sama dengan 0. Oke, nah, sehingga kita dapatkan satu nilai di sini, nilai A-nya adalah min 1, agar dapat 0 tuh. Nah, ketemu sudah nilai A-nya adalah min 1. Tinggal kita mainkan ke kita kembalikan ke ininya, ke bentuk awalnya, karena di sini kita punya adalah ke logaritmanya di sini. Nah, kita mainkan di sini. Artinya ada
P kuadrat ini kita mainkan, berarti ada P kuadrat ini yang di sini ya, kita mainkan di situ, dari situ aja biar enak. Berarti ada P kuadrat min 2P, artinya A-nya kan kita ganti jadi min 1, jadi plus 1 sama dengan 0. Nah, di sini pun bisa kita faktorkan. Nah, ini bentuknya persamaan kuadrat lagi, kita faktorkan, artinya ada suatu perkalian P, ada perkalian 1 yang jumlahnya min 2, berarti di sini min semua nih, ini min semua. Dua-duanya sama, berarti kita dapatkan nilai P sama dengan 1. Belum selesai, kita kembalikan dulu. Siapa P tadi? P adalah 9 log X min 1 sama dengan, ini P ya, sama dengan 1 artinya. Nah, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai X min 1 itu sama dengan 9. Oke, karena dari satunya ini kan bisa kita ubah menjadi 9 log 9, kan gitu. Berarti X min 1 sama dengan 9. Artinya kita dapat X nilainya adalah 10. Min 1-nya kita pindah ke kiri, jadi 10. X-nya min 1. X itu siapa? B. Nah, berarti di sini kita dapat nilai B adalah 10. Tinggal kita kembalikan ke pertanyaannya tuh. A plus B berapa? A plus B berarti A-nya min 1, B-nya 10, dapat 9. Oke, A plus B adalah 9. Jawabannya ada di pilihan D. Oke, kawan-kawan, di soal berikut ini jelas kita memainkan sifat logaritma dan sistem persamaannya. Nah, ada dua nilai persamaan, yaitu 2A plus B sama dengan 2 log 45 dan A plus 2B nilainya sama dengan 2 log 75 nih. Nah, kalau misalnya dari bentuk persamaan itu, karena lognya sudah sama nih, sama-sama 2 log, kalau kita langsung jumlahkan aja nggak masalah nih, kita tambahkan aja. Berarti dari sini kita akan mendapatkan nilai 3A plus 3B, ya nggak? Hanya sama B-nya, A dan B-nya kita jumlahkan. Terus 2 log 45 dengan 2 log 475 kalau kita jumlahkan, berarti kita mendapatkan nilai adalah 2 log, hati-hati, 45 sama 75-nya nggak dijumlahkan tapi dikalikan. Berarti ada 45 kali 75. Nilainya berapa nanti? Nah, tinggal kita pecah aja nanti tambahannya berapa. Nah, dari sini bisa kita distribusikan atau kita lepaskan 3-nya, berarti ada 3 dikali A plus B, terus 2 log, ini 2 log. Nah, 45 sama 75-nya kita kita ubah aja menjadi suatu bentuk perkalian ya. Kayak 45 ini adalah 9 kali 5, 75 itu adalah 3 kali 25. Ini bentuknya jadi perkalian semua nih. Tinggal kita pecah satu-satu. Artinya dari sini maka kita akan mendapatkan nilai gini. Kalau kita jabarkan lagi berarti 9-nya ini kan artinya 3 kuadrat kali 5 kali 3, 25 itu 5 kuadrat. Kalau kita kalikan lagi semua, ini berarti ada berapa? 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, terusnya gitu. Nah, artinya dari bentuk ini kita punya 3A plus B sama dengan 3 kali A plus B ya, sama dengan 2 log 3 kali 5 yang dipangkatkan 3. Nah, pangkatkan 3. Artinya, dari sini 3-nya bisa kita lepas ke depan nih. Berarti jadi berapa? 3 dikali 2 log 15. Nah, ini ada 3 dikali A plus B. Tujuannya apa? Di situ arahnya berarti ada 3 yang bisa kita horek-horek. Artinya dapat pertanyaannya adalah A plus B. Nilainya berapa? 2 log 15. Dapat jawabannya 2 log 15. Ada di pilihan jawaban D. Gitu, teman-teman. Terima kasih.